Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fajaria dari S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri konselor yang baik. Sebelum kita masuk ke ciri-ciri konselor yang baik, kita ketahui dahulu apa itu konselor. Konselor adalah tenaga profesional sebagai seorang pembimbing yang mampu melakukan konseling. Konseling itu adalah sebuah proses memecahkan masalah klien yang dilakukan oleh seorang konselor. Nah, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri konselor yang baik. Yang pertama, itu memiliki sikap ramah. Kita sebagai seorang konselor harus memiliki sikap ramah terhadap semua orang maupun terhadap klien kita sendiri. Sebab dengan bersikap ramah, maka proses konseling akan terjalin lebih mudah. Yang kedua, berusaha mengenali kebutuhan klien. Nah, kita sebagai seorang konselor harus mampu mengenali kebutuhan klien kita. Entah itu klien kita membutuhkan saran, solusi, pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Kemudian, yang ketiga, menunjukkan rasa empati dan memberikan rasa nyaman. Kita sebagai konselor harus mampu menunjukkan rasa empati dan memberikan rasa nyaman kepada klien kita. Sebab dengan semua itu, maka klien kita akan mampu mengungkapkan semua masalah yang ia hadapi tanpa ragu-ragu. Kemudian, yang keempat, mendorong klien untuk memilih pemecahan masalah dalam kondisi tertentu. Nah, contohnya seperti ini, misalkan ada seorang klien nih yang sedang mengalami masalah dalam hidupnya dan mengganggu hari-harinya sehingga membuat dia tertekan dan akhirnya timbullah rasa ingin bunuh diri. Dia datang ke seorang psikolog. Seorang psikolog ini sebagai konselor, dia akan mendorong klien untuk berpikir positif, untuk memikirkan hal-hal yang baik. Dan dia akan menasehati klien tersebut bagaimana jika dia bunuh diri, maka keluarganya akan sangat merasa bersedih, akan sangat merasa kehilangan, seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, memberikan perhatian secara khusus. Kita sebagai konselor harus memberikan perhatian secara khusus kepada klien kita. Sebab klien kita akan sangat merasa diperhatikan, sehingga dia tidak akan ragu-ragu menceritakan masalahnya. Dan konseling pun akan terjalin lebih mudah. Kemudian, yang keenam, menjaga rahasia dan kepercayaan klien. Nah, kita sebagai seorang perawat, seorang konselor harus menjaga privasi klien, menjaga rahasia klien kita. Seperti halnya seorang perawat yang menjaga privasi kliennya agar tidak diketahui oleh orang luar. Maka seperti itulah kita sebagai konselor, kita harus menjaga privasi atau rahasia yang diceritakan klien kepada kita. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.